Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk tugas 5. Di sini saya mendapat topik Bayesian dengan soal jelaskan konsep distribusi beta dengan dalam menentukan probabilitas keberhasilan dalam uji klinis untuk terapi baru serta bagaimana memperkirakan parameter dengan metode Bayesian. Jadi yang pertama untuk distribusi beta ini artinya adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk memodelkan kemungkinan nilai pada interval 0,1. Biasanya ini digunakan untuk probabilitas kayak eh, probabilitas keberhasilan suatu terapi. Nah, contohnya ini kalau dalam uji klinis untuk terapi, ini kita dapat memodelkan kemungkinan terapi berhasil. Jika kita anggap terapi berhasil dengan probabilitas tertentu, maka distribusi betanya adalah pilihan yang baik untuk menggambarkan keyakinan kita tentang probabilitas tersebut. Tuh. Selanjutnya, di sini ada menentukan probabilitas keberhasilan. Jadi, menentukan probabilitas keberhasilan ini berarti mengukur kemungkinan bahwa terapi baru akan berhasil berdasarkan data yang ada. Contohnya, jika kita menguji terapi barunya ada 100 pasien sembuh, ada 100 pasien dan 80 pasien dari 100 itu sembuh. Nah, dari situ kita ingin tahu seberapa besar kemungkinan terapi tersebut akan berhasil pada populasi yang lebih besar. Nah, probabilitas ini eh, dapat dihitung menggunakan distribusi beta. Kalau untuk dalam uji klinis untuk terapi baru, di sini ini adalah percobaan yang dilakukan untuk mengukur efektivitas suatu terapi atau obat pada pasien. Nah, konteks ini kita ingin mengukur ya keberhasilan terapi baru pada sejumlah pasien. Nah, contohnya nih, misal kita punya, mm, kita ingin menguji apakah obat baru efektif dalam mengobati penyakit X, misal. Nah, kita nih ujinya 300 dari 500 pasien, di antaranya sembuh. Nah, hasil uji klinis ini akan digunakan untuk memperkirakan probabilitas keberhasilan obat tersebut. Selanjutnya, ini memperkirakan parameter dengan metode Bayesian. Jadi, metode Bayesian ini adalah cara untuk memperbarui keyakinan atau estimasi probabilitas berdasarkan data baru. Jadi, dalam hal ini, kita menggunakan Bayesian interference untuk memperkirakan probabilitas keberhasilan terapi baru. Ini kita dengan menggabungkan pengetahuan awal dan data uji klinis. Jadi, contohnya nih kayak sebelum uji klinis ini kan kita anggap aja probabilitas keberhasilan terapi ini 50%. Nah, ini disebut dengan prior. Nah, tapi setelah menguji 500 pasien yang akan mendapatkan 300 pasien sembuh, nah kita bisa update tuh keyakinan kita menggunakan posterior dengan pendekatan Bayesian. Tuh. Selanjutnya adalah proses estimasi Bayesian dengan distribusi beta. Nah, prior ini sebelum melihat data, kita memiliki keyakinan awal, kayak yang tadi. Keyakinan awal tentang probabilitas keberhasilan terapi, misalnya 50%. Nah, kalau likelihood, ini adalah data uji klinis menunjukkan berapa banyak pasien yang berhasil dari total pasien yang diuji, misal 300 dari 500 pasien. Lalu untuk posterior ini, setelah melihat data, kita memperbarui keyakinan kita tentang probabilitas keberhasilan menggunakan distribusi. Jadi sebelumnya kan prior. Nah, setelah itu kita update, ini namanya posterior. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini ada beta, alpha posterior, beta posterior sama dengan beta, alpha prior ditambah X, beta prior ditambah N, min X. Jadi di mana alpha prior dan beta prior ini adalah parameter distribusi beta sebelum kita melihat data sebenarnya.
Nah, X ini adalah jumlah keberhasilan. Misalnya dari 500 tadi ada 300 pasien yang berhasil. Nah, N ini adalah total dari percobaannya. Jadi ada 500 pasien. Selanjutnya, grafik di sini ada dua grafik. Grafik pertama ini prior versus posterior. Di sini grafik menunjukkan distribusi prior sebelum melihat data. Jadi prior ini adalah beta 1,1 yang merupakan distribusi uniform. Jadi semua nilai probabilitasnya antara 0 dan 1 ini dianggap sama gitu. Dan ini tuh menunjukkan bahwa ketidakpastian maksimum tentang probabilitas keberhasilan terapi. Jadi untuk area biru ini 95% area interval kepercayaan, ya, rentang nilainya 0 yang paling dipercaya. Untuk grafik kedua ini ada histogram sampling posterior. Ini adalah visualisasi empiris posterior. Jadi visualisasi 5.000 sampel dari distribusi posterior. Terus untuk garis merahnya ini rata-rata 0, garis hijau bawah, batas bawah dan atas 90, interval kepercayaan 95%, dan mendukung hasil teoritis secara empiris. Jadi grafiknya itu menunjukkan hasil dari 5.000 sampel posterior yang diambil berdasarkan distribusi beta yang diperbarui dengan uji klinis. Lalu untuk garis merah tadi ini menandakan rata-rata posterior, yaitu estimasi probabilitas keberhasilan terapi. Untuk garis hijau tadi, ini adalah batas bawah dan atas. Ini dari interval kepercayaan 95%. Jadi rentang nilai di mana kita 95% ini percaya bahwa probabilitas keberhasilan terapi ini ada gitu. Terus untuk interpretasinya, grafik ini membantu memvisualisasikan bagaimana sih data uji klinis ini memperbarui keyakinan kita tentang keberhasilan terapi dan memberi gambaran yang lebih jelas tentang distribusi probabilitas keberhasilan setelah data di uji klinis. Tuh, jadi di sini ada perbandingan grafik pertama dan grafik kedua. Kalau grafik pertama ini menjelaskan prior dan posterior. Kalau grafik 2 ini lebih ke visualisasi empiris posterior. Jadi kalau yang grafik pertama ini jenisnya distribusi plot. Kalau di grafik kedua ini merupakan histogram. Tujuan untuk grafik pertama ini menampilkan perubahan keyakinan dari prior ke posterior. Kalau misalkan grafik kedua ini menunjukkan sampling distribusi posterior berdasarkan data yang telah kita amati. Jadi fungsi utamanya ini eh, beda tipis ya. Jadi kalau untuk grafik satu ini memperlihatkan perbedaan antara keyakinan awal dan keyakinan yang telah diperbarui. Kalau misalkan grafik 2 ini lebih ke memvisualisasikan distribusi hasil dari 5.000 sampel posterior yang menunjukkan sebaran hasil data. Seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, distribusi beta ini efektif untuk memodelkan probabilitas keberhasilan terapi berdasarkan data biner. Jadi pokoknya antara sukses atau gagal, di antara ya atau tidak. Nah, untuk metode Bayesian ini memungkinkan kita menggabungkan informasi awal prior dengan data aktual atau likelihood untuk memperoleh keyakinan yang telah diperbarui atau posterior. Di hasil simulasi ini menunjukkan bahwa semakin banyak data posterior ini akan makin tajam atau meyakinkan, gitu. Jadi membuat kita yakin. Nah, untuk interval kepercayaan ini ada memberikan gambaran tentang nilai eh, probabilitas yang paling percaya, bukan sekedar estimasi saja. Untuk itu. Baik, terima kasih. Oh ya, eh, saya tunjukkan terlebih dahulu untuk dataset dari Bayesian. Ini, ini adalah datasetnya. Ini adalah dataset mentah dari hmm, dari Kaggle. Saya ambil dari Kaggle. Ini saya menggunakan
kolom label saja. Jadi eh, probabilitas keberhasilannya ini adalah sebagai 0 atau 1. Jadi ini sebagai perbandingan yang masuk ke codingan. Jadi cuma hanya di satu kolom label saja yang dipakai. Baik, sekian dari presentasi kuis dan tugas biostat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.